Halo, selamat siang. Siang, Pak. Ini tadi Kak Devi yang menghubungi saya ya? Iya, Ini ngomong Kak Devi dari mana? Dari kampus atau dari rumah? dari rumah. Oh, dari rumah. Jauh rumahnya? Lumayan, Pak. 30 menit paling pakai kendaraan motor. Oh gitu. Macet apa enggak tuh 30 menit? Enggak. Oh, nggak macet Lancar. ya 30 menit. Oke, baik. Eh, baik ya, langsung saja kita mulai ya. Ini Eh, enaknya di mana? Panggilnya ini enaknya panggilnya saya Kak, Mbak, atau nama aja? kamu. Oh, kakak boleh. Baik, kita mulai ya. Apa sebelumnya Kak Devi pernah melakukan konseling? Belum. Oh belum, berarti ini pertama kali nih. Iya. Baik, sedikit saya jelaskan ya. Konseling itu proses pembantuan saya sebagai konselor kepada klien Kak Devi nih gitu. Dari sini paham? Dan saat proses konseling ini itu ada batas waktu, yaitu 30 menit. Jika nanti dalam satu sesi 30 menit ini Kak Devi merasa masalahnya atau belum menemukan solusi, nanti kita bisa jadwalkan untuk sesi berikutnya seperti itu. Lalu di konseling ini saya menggunakan 3 asas. Yang pertama ada asas kesukarelaan, ada asas keterbukaan, dan ada asas kerahasiaan. Itu sebelumnya udah tahu apakah 3 asas itu? Belum. Oh, oke, baik, saya bantu jelaskan ya. Jadi asas kesukarelaan itu Kak Devi datang ke saya sebagai konselor atau melakukan sesi konseling ini secara sukarela tanpa ada paksaan dari manapun atau siapapun. Yang kedua ada asas keterbukaan, yaitu Kak Devi di sini bercerita atau memberikan informasi secara terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi. Lalu yang ketiga ada asas kerahasiaan. Semua informasi yang Kakak Devi sampaikan di sini atau masalah atau keluhan itu semua saya rahasiakan. Hanya saya dan Kak Devi aja yang mengetahuinya, seperti itu. Apa sudah paham? Ya. Baik. Sebelumnya tahu saya dari mana nih Kak? Dari teman saya sih. Oh dari temannya berarti udah pernah kesini ya? Iya. Oh gitu, baik. Baik. Di sini Kak Devi apa ada yang mau diceritakan? Iya, jadi gini, Pak. Saya kan baru masuk kuliah semester awal. Saya semester awal ini lumayan berat karena saya juga agak shock gitu saat masuk kuliah, terlebih dengan tugas-tugas yang diberikan dosen dengan tenggat waktu yang lumayan sebentar dibanding saat saya sekolah gitu. Mungkin dulu saat saya sekolah terlalu santai gitu kalau misalnya ngerjain tugas, misalnya diberikan waktu 1 minggu gitu untuk pekan depan dikumpulkan, dan sedangkan di kuliah tuh cuma sebatas jam pelajarannya aja. Jadi saya tuh merasa banyak tugas-tugas yang miss di semester ini gitu. Lalu? Terus dari banyaknya miss tugas ini, saya tuh merasa takut kalau misalnya saya harus mengulang mata kuliah atau saya mendapatkan IP semester ini tuh rendah gitu, karena saya memiliki harapan besar untuk mendapatkan IP yang memuaskan untuk saya gitu. Terus? Ya itu aja sih paling, Pak. Oh gitu. Sampai sini kamu sudah bagus, sudah mengetahui nih apa masalah kamu pas baru masuk kuliah ya, semester awal ya gitu. Lalu rencana kamu untuk mengatasi masalah tersebut apakah sudah ada? Kalau untuk rencana sih sampai sejauh ini saya masih memahami gitu ya gimana proses kuliah ini berjalan, dari tugasnya atau dengan masuk ke kampus, dengan daring-daringnya. Saya juga masih berjalan gitu, masih menelaah baiknya tuh saya gimana gitu.
Tapi saya juga punya rencana untuk mengatasi masalah ini sebenarnya, cuma saya agak takut keliru gitu Pak. Kayak kalau saya bikin skala prioritas untuk saya apa ya diatur gitu untuk mengerjakannya, karena saya juga lumayan masih mau main gitu, karena dulu saat sekolah juga kan pulang sekolah bisa main gitu. Sekarang juga teman-temannya masih ngajak yang ayo kumpul bareng gitu. Jadi mungkin saat ini sih saya masih menelaah dan bisa apa ya, dan mengatur aja gitu antara prioritas ke tugas kuliah saya dan jadwal diajak mainnya sama teman-teman. Baik. Lalu apakah ada rencana lain selain menentukan selain skala prioritas, apa ada hal lain yang udah kakak lakukan? Kalau untuk dilakukan sih belum, tapi mungkin saya punya rencana lagi kalau untuk ini kali ya, mencari teman-teman di kampus juga yang bisa membantu saya berproses dalam dunia perkuliahan ini, biar bisa sama-sama belajar mengenai tugas-tugas, juga bisa bekerja sama dalam tugas-tugas yang diberikan. Bagus. Ada lagi nggak selain rencana 2 itu? Sejauh ini baru 2 itu aja sih. Baru 2 itu. Oke, baik. Setelah itu, misalnya nih, kalau nanti akhirnya kamu nggak menemukan teman yang bisa diajak buat ngerjain tugas kuliah seintens atau seakrab dulu di sekolah kamu, apa yang bakal kamu lakukan? Kalau saya nggak ketemu teman di kelas yang bisa mensupport tugas saya, saya belum tahu sih Pak. Belum tahu ya? Iya. Oke, baik. Lalu untuk skala prioritas, kamu berarti sudah mengetahui ya, skala prioritas itu berarti kamu harus memprioritaskan tugas-tugas kamu, pendidikan kamu istilahnya gitu, dibanding waktu main kamu sama teman-teman kamu gitu ya. Kamu udah mengetahui itu, tapi sama kamu belum dilaksanakan atau udah? Sedang diusahakan. Sedang diusahakan ya. Berarti kamu sudah mengetahui ya apa yang jadi skala prioritas kamu dan yang bukan. Sejauh ini, apakah skala prioritas kamu itu sudah kamu, ini kan tadi kamu bilang lagi mengusahakan kan? Sejauh mana sih kamu mengusahakannya? Sejauh mana sih ya, dengan nggak mengiyakan ajakan teman-teman saya untuk selalu kumpul sama-sama ya gitu. Mengurangi itu karena beban tugas yang diberikan juga. Jadi saya berusaha untuk mengedepankan tugas-tugas yang mepet deadline gitu, dibandingkan harus dengan kumpul dengan teman-teman saya. Nah itu juga saya biasanya bikin to-do list atau catatan-catatan di kamar saya, kayak hari ini mau ngelakuin apa, terus hari ini ngerjain tugas apa. Terus kalau misalnya ada dadakan teman yang tiba-tiba ngajak main, mungkin saya bisa untuk bilang skip atau next gitu Pak. Lalu? Udah. Jadi kayak gitu ya, kamu udah bikin list apa aja nih yang bakal kamu kerjain ya. Apakah setelah kamu bikin list itu tugas kamu akhirnya terselesaikan? Sampai sejauh ini sih terselesaikan, cuma memang masih banyak godaan-godaan untuk yang ngajak saya main aja gitu. Gitu. Baik. Apakah kamu merasa kesepian atau kamu merasa ketinggalan di saat kamu tidak mengiyakan teman-teman kamu, ajakan teman-teman kamu untuk main atau untuk nongkrong gitu? Enggak sih, saya nggak merasa takut ketinggalan atau gimana ya kalau misalnya saya nggak ikut mereka main. Saya coba mengambil sisi positifnya aja. Kalau misalnya saya nggak main, berarti kan tugas saya selesai, terus nanti mungkin saya bisa mendapatkan next to ekspektasi saya gitu.
Baik, kan di sini kamu menaruh ekspektasi tinggi ya untuk IP semester kamu tuh tinggi. Berarti kamu sudah mengetahui apa yang harus kamu lakukan. Sejauh ini usaha kamu tuh udah sejauh mana sih? Selain dari kamu mengerjakan tugas ya, entah itu kamu ikut kuliah atau apa gitu. Yang dosen saya jelaskan di awal, untuk mendapatkan nilai yang bagus atau tidak mengulang kelas itu kan ada absensi, penilaian, presentasi, dan tugas-tugas lain kayak ulangan, ujian gitu-gitu kan. Kalau untuk absensi, untuk presensi setiap hari sih saya masuk gitu, bisa dibilang walaupun kadang-kadang agak kesiangan bangunnya, tapi tetap masuk gitu, tetap ikut join saat daring tuh saya tetap ikut Zoom, atau saat offline gitu juga pasti masuk gitu. Kalau untuk tugas-tugas paling itu aja miss karena kelewat deadline atau karena jaringan dari webnya yang tidak bisa, jadi miss gitu. Lalu kalau untuk ujian sih juga saya ikuti, karena mungkin kan kalau nggak ikut ujian. Iya, betul. Soalnya kalau tugas kelompok juga saya ikutin gitu, walaupun mungkin kurang aktif berpartisipasi dalam pembuatan kelompok, tapi saat presentasi atau tugas kegiatan lain mungkin saya mengerjakan sesuai bagian saya saja. Oh gitu, baik. Oke, baik. Berarti sejauh ini kamu sudah mengusahakan ya untuk menggapai ekspektasi kamu nih gitu. Misalnya nanti IP kamu nih tidak sesuai harapan IP semesternya, apa yang akan kamu lakukan? Saya kayaknya untuk semester tahun depannya akan mengambil mata kuliah yang sama gitu untuk memperbaiki nilai saya. Semoga sih tahun-tahun semester selanjutnya saya sudah bisa mengatur prioritas saya gitu. Jadi mungkin saya juga shock banget kalau ini tuh baru mulai gitu. Apakah karena ini baru mulai, atau emang yang sayanya terlalu santai dengan bukan menggampangkan, tapi kayak kenapa gitu selalu miss untuk kerjakan tugas gitu. Baik, kamu sudah merencanakan hal jangka panjangnya? Untuk jangka panjang sih saya harap sih kalau diri saya tuh bisa lebih beradaptasi dengan keadaan saat ini ya, dengan kuliah-kuliah yang banyak tugas gitu. Jadi saya berharap banget kalau in the future, di kedepannya tuh saya bisa konsisten gitu dengan kuliah saya, terus saya juga terbiasa dengan ini, karena ini semester awal ini bikin lumayan kaget banget gitu. Jadi untuk kedepannya sih saat ini saya fokus semoga saya bisa mengikuti kuliah ini dengan baik saja, sama bisa beradaptasi dengan kegiatan-kegiatan di kuliah ini. Oh gitu, baik. Jadi bisa saya simpulkan ya, kalau permasalahan kamu itu culture shock ya, dari SMA ke perkuliahan dengan deadline atau baik. Jadi saya simpulkan ya, masalah kamu ini culture shock dari sekolah ke universitas mengenai tugas-tugas, mengenai deadline tugas ya gitu. Kamu sudah mengetahui apa masalah kamu, lalu kamu juga sudah tahu apa yang harus kamu lakukan. Kayak tadi kamu skala prioritas kamu, terus kamu tidak kamu mendahulukan pengerjaan tugas, menulis list apa aja yang harus dikerjain, lalu tidak mengiyakan semua ajakan teman untuk bermain gitu. Lalu kamu juga berharap IP semester kamu itu tinggi ya, dan kamu di sini udah mengetahui gitu apa yang harus kamu lakukan untuk mencapai IP tinggi yang kamu harapkan, IP semester yang tinggi itu yang kamu harapkan gitu. Lalu kamu sudah
mempunyai harapan dan kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan. Udah tahu juga nih harapan kamu dan rencana jangka panjang kamu gitu. Harapan kamu bisa mengikuti perkuliahan ini dengan baik ya, bisa mengikutinya lah gitu ya. Lalu ada rencana jangka panjangnya, kamu berharap kamu bisa beradaptasi dengan lingkungan kamu yang baru gitu ya. Apakah ada lagi yang ingin kamu ceritakan? Baik, sepertinya sesi kita untuk kali ini telah habis. Terima kasih sudah mau berbagi cerita dengan saya. Saya senang sekali kamu sudah mengetahui ya apa yang akan kamu lakukan nanti ke depannya. Terima kasih juga Pak. Saya juga merasa lebih tenang dan lebih jelas setelah mengetahui tentang apa yang harus saya lakukan. Saya senang mendengarnya. Kakak sudah dapat menentukan tujuan kakak ke depannya, serta kakak juga sudah dapat memprioritaskan mana skala prioritasnya nih, yaitu tadi kerjain tugas dulu baru kemudian main sama teman-teman gitu ya Kak. Oke baik Pak, mungkin saya juga bisa catat biar gak lupa kali ya Pak. Itu ini bagus sih buat catat gitu. Mungkin nanti kalau misalkan kakak kedepannya masih ada kendala, kita bisa jadwalkan pertemuan selanjutnya Kak. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama Kak. Saya yakin kakak bisa melalui hal-hal seperti ini. Saya izin pamit pulang mungkin Pak. Oh iya, baik. Sekali lagi terima kasih ya. Terima kasih Pak.